Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, wa imma yanzaghunaka minasyaitonir rajim fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallahul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wal jin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Fattaqullaha mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan keislaman kita agar kita hidup di dunia sejahtera, di akhirat bahagia, maksud surga, mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di suasana masih Idul Fitri, rasanya kita gagal puasanya dan tidak meraih takwa jika tidak mengungkap kiat-kiat memaafkan kesalahan. Karena salah satu kriteria yang disebut Al-Quran Al-Imran 133, 134, 135, syarat kita untuk meraih takwa adalah al-afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. 4 yang lainnya adalah syarat untuk meraih takwa atau masuk surga harus yunfikuna amwal, menginfakkan harta baik dalam keadaan doro, wasaro, sulit atau dalam keadaan senang. Berikutnya al-kadhimul qaid, kita harus menahan amarah dan harus berbuat ihsan. Dan yang terakhir adalah kita harus zikir dan istighfar ketika kita berbuat zalim atau melaksanakan kesalahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perintah untuk kita minta maaf adalah surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Itu Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu seorang pemaaf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan jangan peduli dari orang-orang bodoh. Wa imma yanzaghunaka minasyaitonir rajim fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita diganggu dan digoda oleh setan, apa setan manusia, apakah setan jin, maka kita harus isti'adzah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu tentang niat baik kita terhadap orang-orang bodoh dan terhadap orang-orang yang sudah berbuat salah sama kita, lalu kita memaafkannya. Memang di ayat ini sebetulnya kata-kata al-afwa itu ada 2 makna. Satu, al-afin, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, menurut Ibnu Abbas berdasarkan hadis Nabi, adalah al-fadl, kelebihan harta. Itu kata afwa. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami infakkan? Qulil afwa. Wahai Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu, al-afwa itu al-fadla, berikan harta lebih dari kecukupan. Kalau sudah cukup, sisanya berikan sama orang lain. Itu kata-kata al-afwa. Makna yang kedua, tetapi aslinya al-afwa adalah al-afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Kenapa kita harus punya kiat-kiatnya? Karena begitu dahsyat memaafkan kesalahan orang itu. Selain diragukan masuk surga, alias kita cepat masuk neraka, bisa gara-gara tidak memaafkan orang.
Di suasana Idul Fitri ini kita saling maafkan sudah biasa. Tetapi kiat-kiatnya kadang lupa. Kita sudah berpuasa, kita sudah berzakat, berinfak sedekah, beribadah haji dan umroh, berjihad, bahkan mungkin kita sholat tarawih. Menurut hadis riwayat Imam Muslim, bahwa orang nanti akan menjadi muflis, bangkrut di akhirat kelak jika kita tidak memaafkan. Dan insya Allah dengan sebab kita saling memaafkan, kita akan punya nilai tersendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika Rasul menyampaikan informasi, man kanat lahu madlimatun akhi, barang siapa orang yang punya kesalahan berbuat zalim sama saudaranya, faliyat halalhu, hendaklah dia minta dihalalkan, minta dimaafkan. Makanya kita kenal setelah Idul Fitri ada halal bihalal. Itu perintah Rasulullah untuk berhalal bihalal. Sebab nanti menurut Imam Malik ada istibro, minta dibebaskan, dan ada istighfar, yaitu minta dimaafkan. 3 redaksi yang disebut kalimat mustarok, tapi satu maknanya. Ini adalah jaminan kita masuk surga dan bebas dari api neraka. Ketika Rasul bertanya ke sahabat, hal tadruna, wahai sahabat-sahabatku, apa kalian tahu manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Asosiasi masyarakat sampai sekarang sejak 2 abad, ketika ditanya siapa yang bangkrut, adalah harta. Sahabat menjawab, al-muflis man la dirhama walinaro, yang bangkrut itu tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Rasul menjawab cepat, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita, indahu siamun, dia punya pahala puasa, indahu sholatun, punya pahala sholat, indahu zakatun, punya pahala zakat, indahu hajun, dia punya pahala haji, indahu jihadun, bahkan dia berjihad. Tetapi satama hadza, qadhafa hadza, doroba hadza, wa dzalama hadza, dia pernah mencerca maki orang lain, dia pernah menuduh orang lain, memfitnah orang lain, dia pernah memukul orang lain, dia pernah berbuat zalim sama orang lain, bahkan dia pernah berbuat jahat sama orang lain. Sehingga pahala puasanya itu diberikan kepada yang pernah dia zalimi, pahala zakatnya diberikan kepada yang pernah dia sakiti, pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah, bahkan pahala jihadnya diberikan kepada yang pernah berbuat jahat. Hadirin jamaahkumullah. Karena itu di akhirat tidak ada harta min kibali ayu khadza min hasanatillahi, akan diambil kebaikan kita untuk orang-orang lain yang pernah kita berbuat salah, berbuat zalim. Fa in paniyat hasanatuhu, apabila habis semua amal ibadah kita, paturiat sayi'atuhu lahu, maka dilemparkan dosa orang-orang yang pernah yati kepada kita. Maka kemudian paturena, kemudian kita justru yang punya ibadah puasa, yang punya sholat, zakat, belajar jihad, dimasukkan ke api neraka, sementara yang dizolimi, yang dihianati masuk surga. Logikanya memang orang yang masuk surga itu orang baik. Tetapi kenapa ke orang jahat itu masuk surga sementara kita masuk neraka? Disitulah kiat-kiat memaafkan. Insya Allah kalau kita memaafkan orang lain yang berbuat dosa, akan ke surga dengan sebab dimaafkan oleh kita. Kita yang memaafkan lebih cepat masuk surga. Itulah kiat-kiat memaafkan ke seorang lain. Apalagi dikaitkan dengan kata al-fadda, dengan materi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman, "Paman ufiya lahu min akhi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan." Kalau kita memaafkan orang lain, justru ada orang yang sudah diponis mati tidak jadi. Kenapa? Orang yang sudah diponis mati tidak jadi dieksekusi karena dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh, sehingga dia lepas dari eksekusi. Tetapi patiban bil ma'ruf, orang yang sudah dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh, maka dia harus memberikan diat. Bima'rufin ay bidiatin malin. Kemudian adaun ilahi ihsan, dibayar dengan cara yang baik, jangan dicicil dan jangan sedikit, ada ukurannya untuk sebagai ganti rugi.
daripada nyawa yang sudah dibunuh oleh seseorang. Itulah dahsyatnya memaafkan orang lain. Sehingga sekali lagi, orang yang membunuh sekalipun di dunia dia akan lepas dari eksekusi mati, dan di akhirat bersama-sama dengan orang yang memaafkannya masuk surga insya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mana yang kedua kata-kata al-afwa adalah al-fadl. Apa itu al-fadl? Al-fadl artinya kelebihan harta harus diberikan kepada orang lain. Sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 60, ketika Allah berfirman bahwa sedekah itu tujuannya tutahhiruhum wa tuzakihim, khudh min amwalihim, ambil itu harta mereka supaya membersihkan harta dan juga membersihkan jiwa dari sifat kikir. Bahkan harus supaya kita dapat doa dari orang yang diberi. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima amsakta. Semoga Allah memberikan pahala kepada harta yang telah kamu sedekahkan, dan Allah memberkahkan kepada harta yang belum disedekahkan. Harta yang belum disedekahkan berkah, dan yang sudah disedekahkan diberi pahala. Itulah doa yang disebut Al-Quran. Nah, karena itu surat Al-Baqarah ayat 60 kemudian ada khusus siapa yang harus diberi, yaitu ada 8. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin al ayah. Sedekah atau zakat itu hanya untuk 8 kelompok: fakir, miskin, riqab, garim, ibnu sabil, sabilillah, garimin. Tetapi ada di dalam surah Al-Baqarah 173 ada yang khusus. Kalau kita kenal ada puasa khusus, yaitu puasa yang sudah meninggalkan makan minum dan meninggalkan yang batal menurut syar'i, menurut fikih. Ada yang umum, yang puasanya umum meskipun dia tidak meninggalkan secara fikih. Ada yang khusus. Itu puasa khusus sama dengan kita berinfak. Ada yang umum, yaitu tadi al-afwa, seperti bansos, bantuan sosial, siapa saja boleh, kafir boleh, jembatan boleh, masjid boleh, jalan boleh, umum diberikan harta kita kepada yang membutuhkan siapapun dia. Tetapi khusus, yaitu hanya untuk 8 asnaf. Khusus Allah berfirman lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Khusus harta diberikan kepada orang yang sibuk di jalan Allah. Mereka bukan tidak bisa usaha, tapi sibuk ngajar santri, sibuk dakwah, sibuk berjihad, sibuk perang, sibuk urus umat. Itulah khusus diberikan kepada mereka. Tandanya ya sabul jahilun agniya, dianggap oleh orang-orang bodoh itu orang kaya karena tidak usaha. Tanda kedua, si mahum, tandanya adalah la yas'alun nasa ilhapa minat ta'afu. Tandanya orang yang khusus harus diberikan, mereka tidak pernah minta. Kenapa? Karena ta'afu, menjaga diri. Makanya Al-Quran surat Al-Dariyat, wa fi amwalim haqqun lis-sa'il wal mahrum, khusus untuk orang-orang yang punya harta, dan umum berikan kepada sa'il, kepada yang minta-minta. Dan khusus diberikan al-mahrum, orang yang terhormat, al-mukarramun, orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan malaikat, dimuliakan seluruh jagat di dunia, termasuk dimuliakan oleh Bapa yang memberi. Tetapi Bapa kalau tidak memuliakan khusus, Allah berfirman bahwa ketika orang diberikan harta, payaku robbi akroman, kemudian dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Wa ma idza mabdarabu faqadara rizquh, apabila dia sempit rizkinya, tidak bisa infak, payaku robbi ahanan, dia sampaikan Allah menghinakan saya. Kok kenapa saya tidak punya harta? Allah menyampaikan bukan sedang menghinakan kamu, gara-gara kamu la tukrimul yatim, tidak pernah menghormat yatim, tidak pernah menghormat ustad, tidak pernah menghormat ulama, tidak pernah menghormat mujahid yang sungguh mereka ada jihad fisabilillah, tidak dihormat, dimuliakan oleh kamu, maka kamu dihinakan oleh Allah. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, kamu tidak pernah memberi kepada fakir miskin. Wa taqula turasa akal lama, kamu
diberikan harta kekayaan habis oleh kamu, jangan bunuh hasil usaha kamu, harta warisan orang tuamu dihabiskan semuanya, itu gara-gara sebab itu kamu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakallah, kesimpulannya, kiat-kiat memaafkan itu, satu, kita harus, karena ingat, kita tidak dijamin masuk surga kalau kita tidak memaafkan orang. Yang kedua, kita akan masuk neraka meskipun banyak pahala, tetap justru dengan memaafkan orang yang salah masuk surga. Logikanya, apalagi kita yang tidak salah hanya memaafkan, kita akan menuntun orang-orang yang masuk surga. Kiat yang kedua, tidak cukup kita hanya memaafkan untuk aspek rohani, tetapi ada aspek lain, ada dimensi lain. Mereka masih membutuhkan jasmani, itulah al-af yang kedua. Berikan harta yang lebih dari kita untuk yang membutuhkan. Insya Allah kita memaknai kata memaafkan di bulan Syawal ini tidak hanya memaafkan, membebaskan penderitaan rohani, tetapi juga memaafkan, membebaskan penderitaan jasmani. Mereka yang membutuhkan, mari beri oleh kita. Mudah-mudahan Allah memaknai kehidupan Idul Fitri kita bebas dari dosa, baik dosa dengan sesama maupun dosa dari harta yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya kita masuk surga mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.